Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi laki-laki yang diam-diam menyukaimu sudah memberikan sinyal sejak lama dan hari ini kamu akan belajar membaca semuanya tanpa terlewat satu pun. Pernahkah kamu merasa bingung dengan sikap seorang pria yang terlalu baik kepadamu sampai kamu bertanya-tanya dalam hati apakah ini sekadar kebaikan biasa atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Pernahkah kamu duduk di malam hari sambil menatap langit-langit kamar dan memikirkan kenapa dia selalu ada di saat kamu membutuhkan seseorang padahal kamu tidak pernah memintanya untuk datang? Atau mungkin kamu pernah mengalami momen di mana seorang teman laki-laki tiba-tiba bertanya tentang hal-hal yang sangat pribadi dalam hidupmu dan kamu tidak tahu apakah itu sekadar rasa ingin tahu biasa atau ada maksud tertentu di baliknya? Kalau kamu pernah merasakan semua itu, maka kamu sedang berada di tempat yang tepat karena hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang tanda-tanda tersembunyi yang dilakukan oleh seorang pria ketika dia sedang berusaha mendekatimu tanpa kamu sadari. Faktanya banyak sekali perempuan di Indonesia yang melewatkan sinyal-sinyal ini bukan karena mereka tidak peka tetapi karena cara laki-laki menunjukkan ketertarikannya memang seringkali sangat halus dan hampir tidak terlihat oleh mata yang tidak terlatih. Dalam budaya kita di Indonesia di mana banyak pria yang cenderung lebih pemalu dan tidak terlalu agresif dalam mendekati perempuan dibandingkan dengan budaya barat, sinyal-sinyal ini menjadi semakin sulit untuk dikenali karena mereka seringkali melakukannya dengan cara yang sangat sopan dan terkesan biasa saja. Bayangkan saja ada seorang pria bernama Andi yang setiap hari selalu menyapamu lebih dulu di kantor, selalu menawarkan bantuan ketika kamu terlihat kesulitan dan selalu ingat detail kecil tentang apa yang kamu ceritakan minggu lalu. Apakah itu sekadar kebiasaan seorang rekan kerja yang ramah atau ada perasaan yang lebih dalam di balik semua itu? Nah, inilah yang akan kita kupas tuntas hari ini, jadi pastikan kamu membaca sampai habis karena setiap poin yang akan dibahas bisa jadi kunci untuk memahami perasaan seseorang yang mungkin selama ini kamu abaikan. Mari kita mulai dengan tanda pertama yang paling sering terjadi dan paling sering diabaikan, yaitu ketika seorang pria selalu berusaha membantumu dalam segala hal. Ini bukan sekadar menawarkan bantuan biasa seperti membantu mengangkat barang berat atau membukakan pintu, tetapi ini adalah pola perilaku yang konsisten di mana dia selalu hadir setiap kali kamu membutuhkan seseorang. Coba kamu pikirkan baik-baik, apakah ada seseorang dalam hidupmu yang selalu muncul di saat yang tepat ketika kamu sedang kesulitan? Misalnya kamu sedang berusaha membawa setumpuk dokumen yang berat dari ruang rapat ke mejamu dan tiba-tiba dia sudah ada di sampingmu dan berkata, "Sini aku bantu bawa," dengan nada yang sangat natural seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Atau mungkin kamu sedang pusing menghadapi masalah teknis dengan komputermu di kantor dan sebelum kamu sempat meminta tolong kepada bagian IT, dia sudah ada di sampingmu dan menawarkan bantuan untuk memperbaikinya. Perilaku seperti ini seringkali dianggap sebagai kebaikan biasa oleh perempuan, padahal kalau kamu perhatikan lebih teliti dia tidak melakukan hal yang sama kepada semua orang. Dia tidak berlari untuk membantu rekan kerja perempuan lainnya dengan antusiasme yang sama, dia tidak menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah orang lain dengan kecepatan yang sama seperti ketika dia membantumu. Ini adalah perbedaan kunci yang harus kamu perhatikan karena seorang pria yang benar-benar menyukaimu akan memiliki semacam radar internal yang membuatnya sangat peka terhadap kebutuhanmu bahkan sebelum kamu mengutarakannya. Dalam konteks budaya Indonesia hal ini menjadi semakin relevan karena banyak pria Indonesia yang mengekspresikan perasaannya melalui tindakan nyata bukan melalui kata-kata romantis. Ini adalah konsep yang dalam bahasa cinta disebut sebagai acts of service, dan bagi banyak pria Indonesia ini adalah cara utama mereka menunjukkan bahwa mereka peduli. Mereka mungkin tidak akan mengatakan, "Aku suka kamu," secara langsung, tetapi mereka akan menunjukkannya dengan selalu ada di saat kamu membutuhkan, dengan selalu menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan, dan dengan selalu memastikan bahwa kamu tidak pernah merasa sendirian ketika menghadapi masalah. Yang menarik dari perilaku ini adalah bahwa pria yang melakukannya seringkali tidak menyadari bahwa dia sedang melakukannya. Dia tidak bangun pagi-pagi dan berencana, "Hari ini aku akan membantu dia sebanyak mungkin supaya dia tahu bahwa aku menyukainya," tidak seperti itu. Yang terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih organik dan alami, yaitu tubuh dan pikirannya secara otomatis bereaksi ketika melihatmu dalam kesulitan karena ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk melindungi dan membantu orang yang dia sayangi. Ini adalah naluri yang berakar sangat dalam psikologi pria di mana mereka merasa bahwa salah satu cara terbaik untuk menunjukkan nilai diri mereka adalah dengan menjadi berguna bagi orang yang mereka cintai. Jadi kalau ada seorang pria yang selalu membantumu dengan cara yang konsisten dan penuh perhatian, jangan terlalu cepat mengabaikannya sebagai sekadar kebaikan biasa karena di balik semua bantuan itu mungkin tersimpan perasaan yang sangat dalam yang dia sendiri belum berani untuk mengatakannya.
Dan yang perlu kamu ingat adalah bahwa meskipun dia tidak mengharapkan imbalan atas bantuannya, ada satu hal kecil yang sangat dia harapkan dari kamu, yaitu pengakuan dan apresiasi. Sebuah ucapan terima kasih yang tulus, sebuah senyuman yang hangat, atau sekadar tatapan mata yang menunjukkan bahwa kamu menghargai apa yang dia lakukan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Dalam hatinya yang paling dalam dia berharap bahwa suatu hari kamu akan menyadari bahwa semua bantuan yang dia berikan bukan sekadar kebaikan biasa tetapi adalah ekspresi dari perasaan yang tidak mampu dia ungkapkan dengan kata-kata. Sekarang mari kita bergerak ke tanda kedua yang tidak kalah penting, yaitu ketika seorang pria berusaha keras untuk menjaga emosinya tetap stabil di depanmu. Ini mungkin terdengar sedikit aneh di telinga karena bukankah seharusnya seseorang yang menyukai kita justru menunjukkan emosinya dengan lebih ekspresif? Ternyata tidak selalu demikian, terutama bagi pria Indonesia yang tumbuh dalam budaya di mana menunjukkan emosi secara berlebihan seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan. Ketika seorang pria benar-benar menyukaimu, dia justru akan berusaha ekstra keras untuk terlihat tenang, kalem, dan terkendali di hadapanmu. Dia tidak ingin kamu melihat sisi buruknya, dia tidak ingin kamu melihatnya marah, frustrasi, atau emosional karena dia takut hal itu akan membuat kamu memiliki kesan yang buruk tentang dirinya. Bayangkan situasi ini, ada seorang pria bernama Rizky yang sedang mengalami hari yang sangat buruk di kantor. Bosnya memarahinya, proyeknya gagal, dan dia baru saja bertengkar dengan temannya melalui pesan singkat. Tapi ketika dia bertemu denganmu di lorong kantor, semua ekspresi negatif itu seolah-olah menghilang dalam sekejap. Dia menyapamu dengan senyuman yang hangat, bertanya tentang kabarmu dengan nada yang ceria, dan bersikap seolah-olah tidak ada masalah apapun dalam hidupnya. Ini bukan karena dia berpura-pura atau tidak jujur, tetapi karena kehadiranmu memang memiliki efek yang sangat kuat terhadap dirinya, dan dia secara sadar memilih untuk menampilkan versi terbaik dari dirinya ketika berada di dekatmu. Dia sangat berhati-hati dalam memilih kata-kata yang dia gunakan ketika berbicara denganmu, karena dia tidak ingin ada satupun ucapannya yang bisa disalahartikan atau membuat kamu merasa tidak nyaman. Dia memperhatikan nada bicaranya, ekspresi wajahnya, bahkan bahasa tubuhnya ketika berinteraksi denganmu, karena baginya setiap detik yang dia habiskan bersamamu adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia adalah pria yang layak untuk mendapatkan perhatianmu. Cara untuk mengenali tanda ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu perhatikan bagaimana sikapnya berubah ketika dia sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kalau dia baru saja mengalami sesuatu yang buruk tetapi tetap bersikap tenang dan ramah di depanmu padahal kamu tahu dari orang lain bahwa dia sedang tidak baik-baik saja, maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia menyukaimu. Dia melakukan itu semua karena dia ingin kamu selalu memiliki kesan positif tentang dirinya. Dia ingin kamu berpikir bahwa dia adalah pria yang tenang, dewasa, dan mampu mengendalikan emosinya dalam situasi apapun. Ini adalah bentuk investasi emosional yang sangat besar dari seorang pria, dan kalau kamu bisa mengenalinya maka kamu akan memiliki keunggulan yang luar biasa dalam memahami perasaannya yang sebenarnya. Dalam budaya Indonesia di mana konsep jaga image sangat kuat terutama di kalangan pria, perilaku ini menjadi semakin signifikan karena seorang pria tidak akan repot-repot menjaga citra dirinya di depan seseorang yang tidak penting baginya. Kalau dia melakukannya di depanmu, itu berarti kamu adalah seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya dan dia tidak ingin kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan hatimu hanya karena sebuah momen emosional yang tidak terkendali. Lanjut ke tanda ketiga yang juga sangat penting untuk kamu ketahui, yaitu ketika seorang pria memperlakukanmu secara istimewa dibandingkan dengan perempuan lain di sekitarnya. Ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang sudah sangat jelas dan mudah dikenali, tetapi percayalah bahwa banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka sedang diperlakukan istimewa karena pria melakukannya dengan cara yang sangat halus dan natural. Perlakuan istimewa ini tidak selalu berupa hal-hal besar seperti membelikanmu hadiah mahal atau mengajakmu makan di restoran mewah. Seringkali perlakuan istimewa ini justru terlihat dalam hal-hal kecil yang hampir tidak terlihat oleh orang lain. Misalnya, dia selalu memastikan bahwa kamu mendapatkan tempat duduk yang paling nyaman ketika kalian sedang berkumpul bersama teman-teman. Atau dia selalu mengingat minuman favoritmu dan memesankannya tanpa kamu minta. Atau dia selalu merespons pesanmu lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Atau dia selalu memberikan perhatian penuh ketika kamu berbicara, sementara dengan orang lain dia mungkin lebih sering memegang ponselnya. Semua hal kecil ini adalah tanda-tanda yang sangat kuat bahwa dia melihatmu sebagai seseorang yang spesial dalam hidupnya. Kenapa seorang pria melakukan ini? Alasannya berakar sangat dalam psikologi evolusi, di mana seorang pria yang tertarik pada seorang perempuan secara naluriah merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memperhatikan, dan membahagiakan perempuan tersebut.
Ini bukan sesuatu yang dia rencanakan secara sadar tetapi lebih merupakan dorongan bawah sadar yang membuatnya secara otomatis memprioritaskan kebutuhan dan kenyamananmu di atas orang lain. Dalam konteks Indonesia di mana nilai-nilai kekeluargaan dan hubungan sosial sangat kuat, perlakuan istimewa ini seringkali terlihat dalam bentuk perhatian terhadap keluargamu juga. Misalnya dia tidak hanya baik kepadamu tetapi juga sangat sopan dan perhatian terhadap orang tuamu, saudaramu, atau teman-teman dekatmu. Dia melakukan ini karena dalam budaya Indonesia mendekati seorang perempuan berarti juga mendekati lingkungan sosialnya, dan seorang pria yang cerdas secara emosional memahami bahwa untuk mendapatkan hatimu dia juga perlu mendapatkan persetujuan dan penerimaan dari orang-orang terdekatmu. Yang menarik adalah bahwa perilaku ini seringkali lebih mudah dikenali oleh orang lain dibandingkan oleh dirimu sendiri. Teman-temanmu mungkin sudah menyadari bahwa dia memperlakukanmu berbeda dari yang lain dan mereka mungkin sudah berkali-kali mengatakan kepadamu, dia tuh suka sama kamu deh, lihat aja cara dia perlakuin kamu beda banget sama yang lain, tetapi kamu mungkin masih menganggapnya sebagai kebaikan biasa. Karena kamu terbiasa dengan perlakuannya sehingga kamu tidak menyadari betapa istimewanya perlakuan tersebut. Jadi mulai sekarang cobalah untuk lebih memperhatikan bagaimana dia memperlakukan perempuan lain di sekitarnya dan bandingkan dengan bagaimana dia memperlakukanmu. Kalau ada perbedaan yang signifikan maka itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa kamu menempati posisi yang istimewa di hatinya. Sekarang kita masuk ke tanda keempat yang juga sangat sering terjadi tetapi seringkali disalahartikan, yaitu ketika seorang pria banyak bertanya tentang kehidupanmu. Ketika seorang pria menyukaimu, dia akan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar tentang segala aspek kehidupanmu, mulai dari hal-hal sederhana seperti apa yang kamu makan siang hari ini sampai hal-hal yang lebih dalam seperti apa impianmu, apa ketakutan terbesarmu, dan apa yang membuatmu bahagia. Dia akan bertanya tentang hobimu, tentang keluargamu, tentang pekerjaan atau kuliahmu, tentang teman-temanmu, tentang pengalaman masa kecilmu, tentang rencana masa depanmu, dan tentang banyak hal lainnya yang mungkin terasa seperti percakapan biasa tetapi sebenarnya adalah upaya yang sangat terencana untuk memahami dirimu secara lebih mendalam. Perhatikan contoh ini, ada seorang pria bernama Fajar yang selalu bertanya kepada temannya Sari tentang hal-hal yang sangat spesifik. Dia tidak hanya bertanya, apa kabar, atau lagi ngapain, tetapi dia bertanya hal-hal seperti, kemarin kamu bilang lagi baca buku kan? Buku apa sih? Seru nggak? Atau, kamu kan suka masak, tuh resep apa yang paling kamu suka bikin? Atau, kalau misalnya kamu bisa liburan kemana aja tanpa mikirin biaya, kamu mau kemana? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa dia benar-benar memperhatikan apa yang kamu ceritakan sebelumnya, dan dia ingin menggali lebih dalam untuk memahami siapa dirimu yang sebenarnya. Ada satu hal penting yang perlu kamu perhatikan di sini, yaitu kedalaman pertanyaan yang dia ajukan. Semakin dalam dan semakin pribadi pertanyaannya, semakin besar kemungkinan bahwa dia memiliki perasaan yang serius terhadapmu. Kalau dia hanya bertanya tentang hal-hal permukaan seperti cuaca atau berita terkini, maka itu mungkin sekadar basa-basi. Tetapi kalau dia mulai bertanya tentang pandanganmu terhadap hubungan, tentang apa yang kamu cari dalam diri seorang pasangan, atau tentang pengalaman cintamu di masa lalu, maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia sedang mengevaluasi apakah kalian berdua cocok untuk menjalin hubungan yang lebih dari sekadar pertemanan. Alasan dibalik semua pertanyaan ini ada dua. Yang pertama adalah karena dia benar-benar ingin mengenalmu lebih dalam sebagai seorang manusia, bukan hanya sebagai sosok yang menarik secara fisik. Dia ingin tahu apa yang membuat jiwamu bergetar, apa yang membuatmu tertawa, apa yang membuatmu menangis, dan apa yang membuatmu menjadi dirimu yang sekarang. Yang kedua adalah karena dia sedang mencari titik temu antara dirinya dan dirimu. Dia ingin menemukan kesamaan minat, kesamaan nilai, kesamaan pandangan hidup yang bisa menjadi fondasi untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Ketika dia menemukan bahwa kalian berdua sama-sama suka mendaki gunung misalnya, atau sama-sama suka menonton film horor, atau sama-sama punya impian untuk traveling ke Eropa, dia akan merasa sangat senang karena itu berarti ada potensi yang besar untuk mengembangkan hubungan kalian. Dalam budaya Indonesia di mana pendekatan romantis seringkali dilakukan secara bertahap dan tidak langsung strategi, bertanya banyak, ini sangat umum dilakukan oleh pria yang sedang dalam fase pendekatan. Ini adalah pendekatan yang sangat khas Indonesia di mana kesabaran dan kehati-hatian dalam membangun hubungan sangat dihargai dibandingkan dengan pendekatan yang terlalu agresif atau terburu-buru. Jadi kalau ada seorang pria yang tiba-tiba menjadi sangat penasaran tentang kehidupanmu dan mulai bertanya tentang hal-hal yang tidak biasanya ditanyakan oleh seorang teman biasa, maka itu adalah sinyal yang sangat jelas bahwa dia sedang berusaha untuk mendekatimu dengan caranya sendiri.
Selanjutnya kita masuk ke tanda kelima yang mungkin sudah sering kamu dengar, tetapi kali ini kita akan membahasnya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu kontak mata. Ya, kontak mata memang sudah menjadi tanda klasik ketertarikan sejak zaman dahulu kala, tetapi ada nuansa tertentu dalam cara seorang pria menatap perempuan yang dia sukai yang membedakannya dari kontak mata biasa. Ketika seorang pria menyukaimu, dia tidak hanya sekadar menatap matamu ketika berbicara denganmu. Ada sesuatu yang lebih dari itu, yaitu intensitas dan konsistensi tatapannya. Ketika kalian sedang berbicara, dia akan menatap matamu dengan penuh perhatian seolah-olah kamu adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Dia tidak akan terdistraksi oleh ponselnya, oleh orang-orang di sekitar kalian, atau oleh hal-hal lainnya karena pada saat itu fokusnya 100% tertuju padamu. Tatapan ini memiliki dua fungsi yang sangat penting. Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mendengarkan dan memperhatikan apa yang kamu katakan. Dalam dunia yang penuh distraksi seperti sekarang ini, di mana kebanyakan orang lebih sering menatap layar ponsel mereka daripada menatap mata lawan bicaranya, seorang pria yang memberikan perhatian penuh melalui kontak mata adalah sesuatu yang sangat langka dan sangat berarti. Yang kedua, dan ini adalah bagian yang paling menarik, adalah bahwa melalui tatapan matanya dia secara tidak sadar sedang mengkomunikasikan perasaannya kepadamu. Ada sebuah penelitian dalam bidang psikologi yang menunjukkan bahwa ketika seseorang menatap orang yang dia cintai, otaknya melepaskan hormon oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta, dan ini tercermin dalam tatapan matanya yang menjadi lebih lembut, lebih hangat, dan lebih intens. Jadi kalau kamu merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia menatapmu, sesuatu yang membuatmu merasa hangat dan nyaman sekaligus sedikit gugup, maka perasaanmu itu mungkin tidak salah. Selain kontak mata yang disengaja ketika berbicara, ada juga fenomena di mana kamu sering merasa bahwa matamu, kebetulan, bertemu dengan matanya. Ini bukan kebetulan. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa dia sering sekali menatapmu dari kejauhan tanpa kamu sadari, dan ketika kamu tiba-tiba menoleh ke arahnya, mata kalian bertemu karena dia memang sudah menatapmu sejak tadi. Ini terjadi karena ketika seorang pria menyukai seseorang, pandangannya secara otomatis dan tanpa sadar akan tertarik ke arah orang tersebut seperti magnet yang ditarik oleh kutub yang berlawanan. Dia mungkin sedang berbicara dengan orang lain atau sedang mengerjakan sesuatu, tetapi matanya akan selalu kembali mencari sosokmu di ruangan tersebut. Dia ingin tahu apa yang sedang kamu lakukan, dengan siapa kamu berbicara, ekspresi wajahmu seperti apa, dan apakah kamu terlihat senang atau sedih. Semua informasi ini dia serap melalui tatapan matanya yang terus-menerus tertuju padamu. Dalam budaya Indonesia, di mana kontak mata yang terlalu intens dengan lawan jenis kadang-kadang dianggap kurang sopan, terutama di lingkungan yang lebih konservatif, pria mungkin melakukan ini dengan lebih hati-hati. Dia mungkin tidak menatapmu secara langsung dan terus-menerus, tetapi kamu akan sering mendapati bahwa dia mencuri pandang ke arahmu, dan ketika mata kalian bertemu, dia mungkin akan segera mengalihkan pandangannya dengan sedikit kikuk atau justru memberikan senyuman kecil yang sangat singkat sebelum kembali fokus pada hal lain. Perilaku ini sangat manis kalau kamu bisa mengenalinya, dan itu adalah salah satu tanda paling jelas bahwa seorang pria memiliki perasaan yang lebih dari sekadar pertemanan terhadapmu. Jadi mulai sekarang cobalah untuk lebih memperhatikan kemana matanya tertuju ketika kalian sedang berada dalam satu ruangan yang sama, dan kamu mungkin akan terkejut dengan betapa seringnya kamu mendapati dia sedang menatapmu. Sekarang kita bergerak ke tanda keenam yang mungkin sedikit mengejutkan bagi sebagian orang, yaitu reaksinya ketika nama pria lain disebut dalam percakapan. Ini adalah tanda yang sangat menarik untuk diamati karena reaksi seorang pria terhadap ancaman dari pria lain bisa mengungkapkan banyak hal tentang perasaannya yang sebenarnya. Ketika seorang pria menyukaimu dan kamu menyebut nama pria lain dalam percakapan, entah itu teman pria, rekan kerja, atau bahkan mantan pacarmu, akan ada perubahan yang sangat halus dalam sikapnya yang mungkin tidak kamu sadari kalau kamu tidak memperhatikannya dengan seksama. Perubahan ini bisa berupa beberapa hal, misalnya nada suaranya yang tiba-tiba menjadi sedikit lebih datar atau lebih rendah, ekspresi wajahnya yang berubah menjadi sedikit lebih serius atau tertutup, responnya yang menjadi lebih pendek atau lebih lambat, atau bahasa tubuhnya yang berubah menjadi sedikit lebih kaku atau tertutup. Semua perubahan ini adalah reaksi bawah sadar yang terjadi karena munculnya perasaan cemburu atau setidaknya rasa tidak nyaman ketika mendengar bahwa ada pria lain yang mungkin memiliki posisi penting dalam hidupmu. Bayangkan situasi ini, kamu sedang mengobrol santai dengan seorang pria bernama Dimas dan tiba-tiba kamu menyebut, kemarin aku diajak makan sama Reza loh, dia tahu tempat makan yang enak banget." Perhatikan bagaimana reaksi Dimas setelah kamu mengatakan itu. Kalau dia tiba-tiba menjadi sedikit diam atau responnya berubah dari antusias menjadi biasa saja, atau dia tiba-tiba bertanya, "Reza siapa?"
Dengan nada yang terkesan kasual padahal sebenarnya sangat penasaran, maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia memiliki perasaan terhadapmu. Yang menarik dari perilaku ini adalah bahwa kebanyakan pria Indonesia tidak akan menunjukkan kecemburuannya secara terang-terangan. Mereka tidak akan mengatakan, "Aku cemburu," atau "Aku tidak suka kamu dekat dengan pria lain," karena mereka tahu bahwa mereka belum memiliki hak untuk merasa seperti itu mengingat kalian belum dalam hubungan yang resmi. Jadi yang mereka lakukan adalah menekan perasaan cemburu itu dan berusaha terlihat biasa saja meskipun dalam hati mereka sedang bergejolak. Mereka mungkin akan mengalihkan topik pembicaraan atau bersikap seolah-olah mereka tidak peduli padahal sebenarnya mereka sangat peduli. Dan inilah bagian yang paling menarik, meskipun mereka berusaha untuk terlihat tidak peduli di depanmu, mereka mungkin akan melakukan investigasi secara diam-diam di belakangmu. Mereka mungkin akan memeriksa media sosial pria yang kamu sebut itu untuk melihat siapa dia, seperti apa penampilannya, dan seberapa dekat hubungannya denganmu. Atau mereka mungkin akan bertanya kepada teman-teman yang kalian miliki bersama tentang siapa pria itu dan apa hubungannya denganmu. Semua ini dilakukan secara sangat rahasia karena mereka tidak ingin ketahuan bahwa mereka sebenarnya sangat memperhatikan dengan siapa kamu menghabiskan waktumu. Dalam konteks budaya Indonesia di mana konsep nerimo atau menerima dan sabar sangat ditekankan, banyak pria yang memilih untuk memendam perasaan cemburunya daripada mengekspresikannya secara langsung. Mereka lebih memilih untuk mengamati dari jauh dan berharap bahwa hubunganmu dengan pria lain itu hanyalah sebatas pertemanan. Ini mungkin terdengar sedikit menyedihkan, tetapi itulah realita yang dihadapi oleh banyak pria yang sedang dalam fase pendekatan. Mereka belum memiliki keberanian atau merasa belum memiliki hak untuk mengekspresikan kecemburuannya secara terbuka sehingga mereka memilih untuk menyimpannya sendiri. Kalau kamu bisa mengenali tanda ini, maka kamu memiliki informasi yang sangat berharga tentang perasaannya yang sebenarnya dan kamu bisa menggunakan pemahaman ini untuk menentukan langkah selanjutnya dalam hubungan kalian. Sekarang kita masuk ke tanda terakhir yang juga sangat penting dan sangat romantis ketika kamu bisa mengenalinya, yaitu ketika seorang pria memperhatikan dan mengomentari perubahan kecil dalam penampilanmu. Ini adalah tanda yang sangat kuat karena untuk bisa menyadari perubahan kecil dalam penampilan seseorang, kamu harus benar-benar memperhatikan orang tersebut dengan sangat seksama dan konsisten. Seorang pria yang menyukaimu akan memperhatikan hal-hal yang kebanyakan orang lain tidak sadari. Dia akan menyadari ketika kamu memotong rambutmu beberapa sentimeter saja. Dia akan menyadari ketika kamu menggunakan lipstik dengan warna yang sedikit berbeda dari biasanya. Dia akan menyadari ketika kamu memakai baju baru atau aksesoris baru. Dia akan menyadari ketika ekspresi wajahmu sedikit berbeda dari biasanya meskipun kamu berusaha untuk menyembunyikannya. Dan yang paling penting, dia tidak hanya menyadarinya tetapi dia juga akan mengomentarinya. Dia mungkin akan berkata sesuatu seperti, hari ini kamu kelihatan beda deh, kayaknya lebih seger," atau, "Rambut kamu baru dipotong ya? Bagus loh," atau, "Baju baru ya? Cocok banget sama kamu." Komentar-komentar seperti ini mungkin terdengar sederhana dan biasa saja, tetapi jangan salah dibalik. Komentar-komentar tersebut tersimpan perhatian yang sangat besar dan konsisten terhadap dirimu. Coba pikirkan berapa banyak orang dalam hidupmu yang benar-benar memperhatikan detail kecil dalam penampilanmu sehari-hari? Mungkin hanya ibu kamu, sahabat terdekatmu, dan seorang pria yang diam-diam menyukaimu. Kenapa seorang pria melakukan ini? Ada beberapa alasan yang sangat menarik di baliknya. Yang pertama dan yang paling jelas adalah karena dia tertarik padamu secara romantis sehingga dia secara tidak sadar selalu mengamati dirimu. Matanya seperti kamera yang selalu merekam setiap detail tentang penampilanmu sehingga ketika ada perubahan sekecil apapun dia langsung menyadarinya. Yang kedua adalah karena dia ingin memberikan rasa istimewa kepadamu. Dengan mengomentari perubahan kecil yang tidak diperhatikan oleh orang lain, dia secara tidak langsung mengatakan, "Aku memperhatikanmu lebih dari siapapun," dan ini adalah pesan yang sangat kuat meskipun disampaikan dengan cara yang sangat halus. Yang ketiga adalah karena dia ingin membuka percakapan denganmu dan komentar tentang penampilanmu adalah salah satu cara paling natural dan tidak mengancam untuk memulai interaksi. Dalam budaya Indonesia di mana pujian langsung kepada lawan jenis kadang-kadang bisa membuat situasi menjadi canggung, pria seringkali mengemas pujiannya dalam bentuk observasi yang kasual. Mereka tidak akan mengatakan, "Kamu cantik banget hari ini," karena itu mungkin terasa terlalu terang-terangan dan membuat suasana menjadi awkward. Sebaliknya mereka akan mengatakan sesuatu yang lebih subtle seperti, "Ada yang beda dari kamu hari ini tapi aku nggak bisa nebak apa," atau, "Kamu hari ini kok kelihatan lebih ceria ya, kenapa?"
Komentar-komentar seperti ini adalah pujian yang tersembunyi, dan kalau kamu bisa membacanya, kamu akan menyadari bahwa dia sedang berusaha menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang sangat penting dalam hidupnya sampai-sampai setiap perubahan kecil dalam dirimu pun tidak luput dari perhatiannya. Yang juga penting untuk dipahami adalah bahwa kemampuan seorang pria untuk memperhatikan detail kecil dalam penampilanmu juga menunjukkan tingkat ketertarikan yang sangat serius. Ini bukan sekadar ketertarikan fisik yang dangkal, tetapi ini adalah ketertarikan yang melibatkan perhatian penuh dan konsisten yang membutuhkan energi mental yang tidak sedikit. Seorang pria yang hanya tertarik secara fisik mungkin akan memperhatikan penampilanmu secara umum, tetapi dia tidak akan repot-repot memperhatikan detail kecil seperti perubahan warna lipstik atau potongan rambut yang hanya berubah beberapa sentimeter. Hanya seorang pria yang benar-benar menyukaimu secara mendalam yang akan memiliki tingkat perhatian sebesar itu, dan ini adalah sesuatu yang harus kamu hargai dan pertimbangkan dengan serius. Setelah membahas ketujuh tanda ini secara mendalam, ada beberapa hal tambahan yang perlu kamu pahami agar kamu bisa memanfaatkan pengetahuan ini dengan bijak. Yang pertama adalah pentingnya melihat tanda-tanda ini sebagai sebuah keseluruhan, bukan secara terpisah. Seorang pria yang hanya menunjukkan satu atau dua tanda mungkin memang hanya bersikap ramah atau sopan, tetapi seorang pria yang menunjukkan banyak tanda secara konsisten kemungkinan besar memang memiliki perasaan yang lebih terhadapmu. Jadi jangan terlalu cepat menarik kesimpulan berdasarkan satu tanda saja, tetapi amati polanya secara keseluruhan dan seiring waktu. Yang kedua, dan ini sangat penting, adalah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan meskipun kamu sudah yakin bahwa dia memiliki perasaan terhadapmu. Dalam budaya Indonesia di mana hubungan romantis seringkali berkembang secara bertahap dan melibatkan banyak pihak termasuk keluarga dan teman-teman dekat, kesabaran adalah kunci yang sangat penting. Biarkan hubungan kalian berkembang secara alami, jangan memaksa atau mempercepat proses karena hal itu justru bisa membuat dia merasa tertekan dan mundur. Sebaliknya, tunjukkan bahwa kamu juga tertarik melalui cara-cara yang halus dan natural seperti memberikan respons positif terhadap tanda-tanda yang dia tunjukkan, memberinya ruang untuk lebih berani dalam mendekatkan diri dan menunjukkan bahwa kamu menghargai kehadirannya dalam hidupmu. Yang ketiga adalah pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka ketika kalian sudah merasa cukup dekat. Meskipun tanda-tanda nonverbal sangat penting dalam tahap awal pendekatan, pada akhirnya sebuah hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi verbal yang jelas dan jujur. Kalau kamu sudah merasa yakin tentang perasaannya dan kamu juga memiliki perasaan yang sama, jangan takut untuk membuka percakapan tentang perasaan kalian masing-masing. Ini mungkin terasa menakutkan, tetapi ini adalah langkah yang sangat penting untuk mengubah hubungan kalian dari sekadar teman yang saling menyukai menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan berkomitmen. Dalam konteks budaya Indonesia di mana perempuan seringkali diharapkan untuk bersikap pasif dalam urusan asmara, membuka percakapan tentang perasaan mungkin terasa tidak biasa atau bahkan sedikit tabu. Tetapi zaman sudah berubah dan semakin banyak perempuan Indonesia yang percaya diri dan berani untuk mengambil inisiatif dalam hubungan romantis mereka. Ini bukan berarti kamu harus langsung menyatakan perasaanmu secara belak-belakan, tetapi kamu bisa menciptakan situasi yang memudahkan dia untuk lebih terbuka tentang perasaannya. Misalnya, kamu bisa memulai percakapan tentang hubungan secara umum dan secara halus mengarahkannya ke hubungan kalian berdua, atau kamu bisa memberikan sinyal-sinyal yang lebih jelas bahwa kamu terbuka terhadap kemungkinan hubungan yang lebih dari pertemanan sehingga dia merasa lebih aman dan percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya. Selain ketujuh tanda utama yang sudah kita bahas, ada juga beberapa tanda tambahan yang layak untuk kamu perhatikan dalam konteks kehidupan sehari-hari di Indonesia. Misalnya, perhatikan bagaimana dia berperilaku di media sosial terhadapmu. Apakah dia selalu menjadi orang pertama yang menyukai foto atau statusmu? Apakah dia sering mengomentari postinganmu dengan komentar yang personal dan penuh perhatian, bukan sekadar emoji atau komentar generik? Apakah dia sering mengirimkan pesan lewat DM untuk membahas sesuatu yang kamu posting? Semua ini adalah bentuk modern dari tanda-tanda ketertarikan yang sama kuatnya dengan tanda-tanda yang kita bahas sebelumnya. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi perpanjangan dari interaksi sosial kita sehari-hari, dan seorang pria yang menyukaimu tidak hanya akan menunjukkan tanda-tanda ketertarikannya secara langsung tetapi juga melalui dunia maya. Perhatikan juga bagaimana dia memperlakukanmu di dalam grup chat. Apakah dia sering merespons pesanmu secara khusus di antara banyak pesan dari anggota grup lainnya? Apakah dia sering menyebut namamu atau tag kamu dalam percakapan grup? Apakah dia sering mengirimkan artikel video atau meme yang dia pikir akan kamu sukai?
Semua ini adalah cara-cara modern seorang pria untuk menunjukkan bahwa dia memperhatikanmu dan memikirkanmu bahkan ketika kalian tidak sedang bersama secara fisik. Hal lain yang perlu kamu perhatikan adalah bagaimana dia bereaksi ketika kamu sedang dalam kondisi yang kurang baik. Apakah dia segera menghubungimu ketika dia mendengar bahwa kamu sedang sakit atau sedang menghadapi masalah? Apakah dia menawarkan bantuan atau sekadar menawarkan telinga untuk mendengarkan keluhanmu? Apakah dia berusaha untuk menghiburmu dengan cara yang menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli? Seorang pria yang menyukaimu akan merasa sangat tidak nyaman ketika mengetahui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, dan dia akan melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk membuatmu merasa lebih baik. Ini berbeda dengan teman biasa yang mungkin akan mengatakan, "Semoga cepat sembuh ya," dan kemudian melanjutkan kegiatannya sendiri. Seorang pria yang memiliki perasaan lebih akan melakukan follow-up, dia akan bertanya lagi keesokan harinya, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Dia mungkin akan mengirimkan makanan atau obat ke tempatmu atau dia mungkin akan mengajakmu keluar untuk jalan-jalan agar suasana hatimu membaik. Perhatian konsisten seperti ini yang dilakukan tanpa diminta adalah salah satu tanda terkuat bahwa seorang pria memiliki perasaan yang serius terhadapmu. Ada juga satu aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam konteks budaya Indonesia, yaitu bagaimana dia memperlakukanmu di depan teman-teman dan keluarganya. Dalam budaya kita memperkenalkan seseorang kepada lingkaran dalam adalah langkah yang sangat signifikan. Kalau seorang pria mulai mengajakmu untuk bergabung dalam acara-acara yang melibatkan teman-teman dekatnya atau bahkan keluarganya, itu adalah sinyal yang sangat kuat bahwa dia serius dengan perasaannya. Dia ingin orang-orang terdekatnya mengenalmu karena dalam pikirannya kamu berpotensi menjadi bagian penting dari hidupnya di masa depan. Di Indonesia, di mana keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam keputusan-keputusan hidup termasuk dalam urusan asmara, langkah seorang pria untuk memperkenalkanmu kepada keluarganya tidak boleh dianggap remeh. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya memikirkan hubungan jangka pendek tetapi dia sudah mulai memikirkan masa depan yang melibatkan kamu di dalamnya. Sekarang setelah kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua tanda-tanda ini, pertanyaan besarnya adalah apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Jawabannya tergantung pada bagaimana perasaanmu terhadap pria tersebut. Kalau kamu juga memiliki perasaan yang sama, maka langkah terbaik yang bisa kamu lakukan adalah memberikan respons positif terhadap tanda-tanda yang dia tunjukkan. Ini tidak berarti kamu harus langsung menyatakan perasaanmu, tetapi kamu bisa menunjukkan melalui sikap dan perilakumu bahwa kamu terbuka terhadap pendekatan yang dia lakukan. Misalnya ketika dia membantumu, jangan hanya mengucapkan terima kasih secara singkat tetapi berikan apresiasi yang tulus dan spesifik seperti, "Makasih banget ya, aku beneran terbantu loh, kamu selalu datang di waktu yang tepat." Kalimat seperti ini tidak hanya menunjukkan apresiasi tetapi juga secara halus mengkomunikasikan bahwa kamu memperhatikan kehadirannya yang konsisten dalam hidupmu. Ketika dia bertanya tentang kehidupanmu, jangan hanya menjawab dengan jawaban yang singkat dan general tetapi berikan jawaban yang detail dan personal yang menunjukkan bahwa kamu juga ingin membuka diri kepadanya. Dan ketika mata kalian bertemu, jangan langsung mengalihkan pandangan tetapi tahan kontak mata itu sedikit lebih lama dari biasanya dan berikan senyuman yang hangat karena itu adalah sinyal yang sangat kuat bahwa kamu juga tertarik kepadanya. Di sisi lain, kalau kamu tidak memiliki perasaan yang sama, maka hal terpenting yang bisa kamu lakukan adalah bersikap jujur tetapi tetap penuh empati. Jangan memanfaatkan perasaannya untuk keuntunganmu sendiri dan jangan memberikan harapan palsu. Dalam budaya Indonesia di mana penolakan bisa menjadi hal yang sangat menyakitkan dan sulit dilakukan, cara terbaik untuk menangani situasi ini adalah dengan bersikap jelas tetapi lembut. Kamu tidak perlu secara eksplisit mengatakan, "Aku tahu kamu suka sama aku tapi aku nggak punya perasaan yang sama," karena itu mungkin akan membuatnya sangat malu dan merusak hubungan pertemanan kalian. Sebaliknya, kamu bisa secara halus menunjukkan bahwa kamu melihatnya sebagai teman yang baik dengan menggunakan kata-kata seperti, "Kamu tuh teman yang paling baik deh," atau membicarakan tentang pria lain yang kamu sukai di depannya agar dia mengerti bahwa perasaannya tidak bersambut. Ini mungkin terasa kejam tetapi dalam jangka panjang ini jauh lebih baik daripada membiarkannya berharap dan terus berusaha mendekatimu tanpa ada hasil. Yang terakhir, dan ini adalah pesan yang paling penting dari seluruh pembahasan ini, jangan pernah meremehkan kekuatan perhatian dan kehadiran seseorang dalam hidupmu. Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh distraksi, seorang pria yang rela meluangkan waktu, energi, dan perhatiannya untuk memastikan bahwa kamu merasa spesial dan diperhatikan adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kemauan untuk melakukan itu, dan kalau ada seseorang yang melakukannya untukmu, itu berarti kamu menempati posisi yang sangat istimewa di hatinya.
Jadi mulai sekarang bukalah matamu lebih lebar, perhatikan tanda-tanda yang sudah kita bahas hari ini, dan siapa tahu cinta sejati yang selama ini kamu cari ternyata sudah ada di depan matamu selama ini, hanya saja kamu belum menyadarinya. Hubungan yang indah seringkali dimulai bukan dari momen yang dramatis seperti yang kita lihat di film-film romantis, tetapi dari hal-hal kecil yang konsisten, dari perhatian yang tulus, dari kehadiran yang setia, dan dari keberanian untuk menunjukkan perasaan meskipun ada risiko penolakan. Dan mungkin saja saat ini ada seseorang di luar sana yang sedang membaca ekspresi wajahmu, yang sedang memperhatikan perubahan kecil dalam penampilanmu, yang sedang berusaha menjaga emosinya di depanmu, yang sedang bertanya-tanya tentang kehidupanmu, dan yang sedang berharap bahwa suatu hari kamu akan menyadari semua yang telah dia lakukan untukmu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah siap untuk membuka hatimu dan melihat apa yang selama ini ada di depan matamu?